Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa hadir berjumpa kembali pada kesempatan ini dengan para sahabat di channel Takazahpedia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita selalu dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat, serta dilancarkan segala rizkinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pengetahuan tentang zina, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan hambanya untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan zina, salah satu anjuran yang perlu diikuti. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan berzenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halal atau yang belum sah. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual lainnya. Berikut ini ada 3 macam zina, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak selengkapnya. Yang pertama adalah terdapat zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang memiliki kewajiban menjaga kehormatan mereka. Dalam konteks ini, mereka sudah menikah atau berada dalam hubungan pernikahan. Zina muhsan merujuk pada tindakan zina yang dilakukan oleh individu yang telah terikat oleh ikatan pernikahan, baik sebagai suami atau istri, duda atau janda. Dengan kata lain, zina ini terjadi ketika seseorang yang sudah menikah atau memiliki pasangan hidupnya tidak menjaga kesetiaannya terhadap orang lain yang bukan mahramnya, yang dapat disebut sebagai perselingkuhan. Yang kedua adalah terdapat zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghairu muhsan termasuk dalam berbagai jenis zina, dan contohnya adalah tindakan zina yang dilakukan oleh mereka yang belum melakukan pernikahan yang sah atau belum pernah menikah. Misalnya, ini dapat mencangkup mereka yang terlihat dalam hubungan sebelum pernikahan atau pacaran, maupun mereka yang tidak melakukan pernikahan yang sah sebelum melakukan perbuatan zina menjadi hubungan yang sah sebagai suami dan istri. Kemudian yang ketiga yaitu zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikut ini 4 macam zina al-laman. Yang pertama adalah zina ain. Adalah zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenis dengan nafsu syahwatnya. Yang kedua, zina qalbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan
lawan jenis dengan nafsu syahwatnya. Yang ketiga, zina lisan adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti oleh dengan hawa nafsu syahwatnya. Yang keempat, zina yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan, yaitu ketika dengan sengaja memegang badan tubuh lawan jenis diikuti dengan nafsu syahwat terhadapnya. Sahabatku beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 3 macam zina yang perbuatan tersebut paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya adalah siksa api neraka apabila kita tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.